Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu jamaah salat Isya yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, tak intinya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi kesempatan dan juga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita ke masjid yang mulia ini dalam bulan Ramadan, insya Allah malam yang ke-23. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita selama bulan Ramadan sampai detik ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya di sini berdiri bukan untuk memberikan tausiah kepada Bapak Ibu semuanya, karena mungkin saya secara pribadi belum kelasnya di sini untuk memberikan tausiah, karena yang tertulis di spanduk depan itu semuanya titelnya SAG, bahkan LC ataupun SPD. Jadi para guru dan para ustadz yang duduk sebenarnya setiap hari memberikan imam serta kultum di masjid ini. Jadi saya hanya sedikit berbagi ilmu, yaitu karena kewajiban kami adalah menyampaikan, dan sampaikanlah walaupun cuman satu ayat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bermanfaat kepada Bapak Ibu semuanya. Juga pada kesempatan malam ini sebenarnya bukan jadwal saya sebenarnya masih besok, karena Ustadz Sobar berhalangan hadir sehingga dimajukan saya untuk ditugaskan untuk memberikan jadi imam lebih dahulu. Kebetulan sama panitia Ramadan saya dikasih judul takut berpisah dengan Ramadan tetapi tidak berubah. Ini hal yang sangat berat juga bagi saya, karena mungkin saya pun juga masih merasakan seperti itu, sehingga apa yang saya sampaikan juga mudah-mudahan menjadi nasihat kepada diri saya secara pribadi untuk lebih baik ke depannya. Dari judul tersebut muncul pertanyaan kepada diri kita masing-masing. Kenapa demikian? Kita setiap tahun selalu akan ditinggalkan bulan Ramadan, dan setiap tahun kita bertemu dengan Ramadan. Tapi kita tidak berubah-berubah, itu hanya seperti ini saja. Ibadah kita ya kadang naik, kadang turun, ya kan? Ilmu kita ya seperti itu saja, tidak ada perubahan-perubahan yang signifikan. Sebenarnya pertanyaan itu jawabannya cuma satu menurut kami,
yaitu karena kita masih terlalu mencintai dunia. Kalau kita sudah mencintai akhirat, insya Allah kita akan berubah dari segi ilmu agama ataupun tindakan kita sehari-hari. Saya ingat dan pernah membaca satu kisah dari sahabat Rasulullah SAW, yaitu Ali bin Abi Thalib dan sahabatnya Ammar bin Yasir. Pada suatu ketika Ali bin Abi Thalib menemui Ammar bin Yasir. Ali bin Abi Thalib melihat Ammar bin Yasir ini sedang merenung atau sedang galau kalau seperti tausiah yang pagi itu. Kenapa engkau mengeluh atau merenung, wahai Ammar? Jika engkau mengeluh karena dunia dan kesenangannya, maka bisnismu akan rugi. Tetapi jika engkau mengeluh karena mengingat nasibmu di akhirat, maka bisnismu akan benar-benar beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu Ammar bin Yasir menjawab, aku telah mengamati, wahai Ali, bahwa puncak kenikmatan duniawi terletak pada hal-hal yang sangat hina. Bingung ya Pak ya? Aku telah mengamati bahwa puncak kenikmatan duniawi itu terletak pada hal-hal yang sangat hina. Saya kasih contoh. Yang pertama adalah makanan. Pada waktu itu orang Arab mungkin ya, makanan atau minuman yang paling enak itu adalah madu. Yang paling nikmat itu adalah madu. Tetapi kita tahu bersama bahwa madu itu adalah kotoran daripada binatang kecil yang namanya lebah. Yang kedua, pakaian misalnya. Pakaian yang terbaik itu adalah wool, serat wool atau sutra, juga serat sutra. Tapi kita tahu semua bahwa pakaian wool yang baik itu terbuat dari bulu domba yang bau dan kotor. Sedangkan pakaian sutra terbuat dari air liur ulat sutra yang menjijikkan mungkin. Yang ketiga adalah pernikahan. Nah, ini nggak akan saya jelaskan secara vulgar. Mungkin puncak kenikmatan daripada pernikahan adalah jalan kita buang kotoran, yaitu air kencing. Nah, sekarang apa hubungannya dan dikaitkan dengan kondisi sekarang? Zaman sekarang dari segi makanan, kita pada saat bulan Ramadan sekarang lagi gencar-gencarnya buka puasa bersama. Sehingga di dalam buka puasa bersama itu sering mungkin tidak mendengar, kalau azan maghrib jelas mendengar karena yang ditunggu-tunggu itu, ya kan? Tapi di dalam buka puasa bersama itu banyak hal-hal yang tidak bermanfaat yang dilakukan. Contohnya misalnya sholat maghrib pun kadang-kadang tertinggal. Bahkan karena sudah kenyang, ngantuk dan sebagainya tidak melakukan sholat tarawih maupun sholat isya. Nanti sholat isyanya pada malam hari. Sehingga terlewatkanlah momen-momen baik di bulan Ramadan ini karena adanya buka puasa bersama dari segi makanan. Yang kedua, tadi saya katakan bahwa pakaian.
Bahkan di 10 hari terakhir ini banyak bapak ibu yang sudah sibuk mencari pakaian di mall. Masjid sekarang sudah mulai kosong. Yang tadinya masjid ini sempit sekarang udah longgar. Karena apa? Belanja pakaian. Di situ pun karena di mall tuh nggak dengan adat, kadang-kadang sampai lupa waktu juga. Milih pakaian ini, milih ini untuk mempersiapkan Lebaran. Sehingga apa? Hal-hal yang kurang bermanfaat itu ditinggalkan di bulan Ramadan. Jadi oleh karena itu, sekali lagi Bapak Ibu semuanya, kita akan rugi jika kita hanya memikirkan dunia sedangkan akhirat terlupakan. Lalu kaitannya apa dengan judul di atas? Kita tahu semua dan sudah dijelaskan oleh ustadz-ustadz sebelumnya bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat istimewa, di mana di dalamnya ada keberkahan 10 hari pertama, ada pengampunan di 10 hari yang kedua, dan ada pembebasan dari api neraka di 10 hari terakhir. Bahkan yang lebih di 10 hari terakhir Allah kasih juga Lailatul Qadar, yang kita juga sudah tahu semua maknanya. Ibadah di Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, pertanyaannya juga bahwa kalau kita ditinggalkan oleh bulan Ramadan, itu sikap kita biasa-biasa saja, tidak ada yang aneh atau tidak ada yang tidak sedih ataupun itu sudah biasa-biasa saja. Pertanyaannya, apakah sebenarnya kita itu sudah mencintai bulan Ramadan? Karena sesuatu yang dicintain ketika kita ditinggal oleh orang yang kita cintain ataupun binatang pun yang kita cintai, kita pasti sedih. Kucing mati saja kalau kucingnya kita cintai, kita pasti sedih, Pak. Apalagi orang-orang di sekeliling kita. Mungkin istri kita atau suami kita, mungkin anak kita, ketika meninggalkan kita, tidak wajar kalau kita tidak menangis, Pak. Tapi di sini biasa-biasa saja kita ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Bahkan mungkin ada yang suka karena sudah Lebaran. Ini kita jawab masing-masing, Pak ya, iya atau tidak. Kita sudah mencintai atau belum sebenarnya terhadap bulan Ramadan. Ya. Akhirnya bagaimana? Kalau jawabannya misalnya kita sudah mencintai, mestinya kita terus mencari keberkahan di bulan Ramadan. Kita harus mencari pengampunan serta berdoa dijauhkan dari api neraka di bulan Ramadan, yang juga Lailatul Qadar. Jadi ingat, Lailatul Qadar, keberkahan, pengampunan itu kita cari, Pak, bukan kita tunggu. Kalau kita mencari pasti serius. Misalnya uang kita hilang, kita cari, pasti serius. Semua orang ditanya. Kita serius mencarinya. Tapi kalau kita menunggu, misalnya kita menunggu takjil, mau dikasih ya alhamdulillah, tidak dikasih tidak apa-apa. Itu menunggu. Beda dengan mencari. Jadi kita carilah Lailatul Qadar, kita cari keberkahan bulan Ramadan, kita cari pengampunan dan pembebasan api neraka di bulan Ramadan. Sehingga kita sungguh-sungguh. Terus kuncinya apa? Kalau kita mencari bulan Ramadan, kuncinya apa? Yang pertama, yaitu kita senantiasa harus meningkatkan ibadah kita, memperbanyak sholat, membaca Quran, dan berzikir dan lain sebagainya. Yang kedua, membersihkan hati kita. Kita harus pandai-pandai mengintrospeksi diri kita sendiri, meminta maaf jika kita bersalah, dan selalu berbuat kebaikan-kebaikan kepada sesama. Yang ketiga adalah tingkatkan sedekah. Mumpung nih masih belum kita ditinggalkan oleh bulan Ramadan, di tahun ini tingkatkan sedekah. Kita masih ada 7 hari ke belakang insya Allah. Terus
hindari hal-hal yang tidak penting. Jadi fokus saja pada ibadah. Jadi banyak hal yang tidak penting. Buka puasa penting, bisa dibilang penting. Oh Pak, itu masih silaturahmi, tapi jangan meninggalkan kewajiban dan poin-poin bulan Ramadan yang kita idam-idamkan. Terus menerus meningkatkan doa, terutama doa minta ampunan dan keberkahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak mungkin sudah hafal semua salah satu doa yang diajarkan ketika kita iktikaf dan lain sebagainya. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, dan seterusnya. Insyaallah kita akan laksanakan nanti bersama-sama. Terus selanjutnya adalah menghidupkan malam Lailatul Qadar, yaitu dengan kita beriktikaf di masjid ini. Mari kita rame-rame, ya kan? Hari pertama ya alhamdulillah sudah ada yang beriktikaf. Hari kedua, hari ketiga, dan seperti disampaikan Ustadz Yasir kemarin, ya sebaiknya adalah 10 hari terakhir, bukan dipilihin yang ganjil-ganjil saja. Mudah-mudahan ini memotivasi diri saya sendiri untuk melakukan iktikaf di hari-hari berikutnya. Ingat bapak-bapak, ibu-ibu, ada satu kata-kata bijak yang pernah saya baca, yaitu hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. Jadi ketika kita berbuat dengan sesungguh-sungguhnya, insya Allah hasilnya bakal baik. Tetapi kalau kita berbuat biasa-biasa saja, ya otomatis hasilnya kurang maksimal. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya untuk bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, meningkatkan ibadah kita di akhir-akhir bulan Ramadan ini, juga mengingatkan saya secara pribadi untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.